Tapi sebelum itu nih, aku mau drop link file dulu di chat. Bisa lihat ya di kolom chat. Ini file soal tentang predicting paragraph. Sudah benar nih. Nggak bisa diklik ya. Tolong di copy aja, bisa dibuka di browser nanti. Jadi hari ini aku bakal bahas materi mungkin sebentar aja, bisa 15 menit, 20 menit, terus lanjut bahas soal. Mungkin di file itu ada 10 soal, mungkin aku bakal bahas 5 soal, sisanya bisa kalian latihan di rumah gitu ya. Sekarang aku izin share screen dulu buat materi hari ini. Nah. Hari ini kita bakal bahas tentang predicting paragraph. Predicting paragraph ini apa ya? Salah satu materi UTBK yang lumrah keluar. Jadi dari zaman kakak aku tuh UTBK SBMPTN dulu namanya tahun 2018, ini pun udah keluar dan sampai sekarang masih lumrah keluar gitu. Jadi tapi predicting paragraph ini sebenarnya itu berawal dari TOEFL. Ini tuh sebuah materi TOEFL. TOEFL itu apa? TOEFL itu tes untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris kita nih, TOEFL. Di TOEFL, aku tulis di sini aja mungkin. Oh ya, kalau ada yang telat, bukan telat, ada yang belum nggak bisa lihat chatnya, ini buat link Latsol yang bakal kita bahas di akhir, ada di sini ya, ada di ujung sini. Kita mulai dari sini. Hari ini kita bakal bahas predicting paragraph yang kalau dalam TOEFL tadi aku sebut namanya adalah transitional question. Transitional question. Jadi kalau teman-teman misalnya cari di Google, cari predicting paragraph gitu, itu sebenarnya bakal jarang soal yang keluar. Tapi kalau teman-teman carinya latihan soal transitional question, itu bakal keluar lebih banyak gitu contoh soalnya dan bisa dibuat latihan teman-teman di rumah. Jadi kita mulai aja. Predicting paragraph itu garis besarnya itu cuma ada 2. Dia punya 2 tipe, dan kita bakal bahas satu-satu. Yang pertama ada tipe di mana kita diminta untuk memprediksi paragraf sebelum teks. Sebelum teks. Jadi nanti di naskah soal, kita bakal lihat ada teks dalam satu soal. Misal, bentuknya kayak gini. Misal ini adalah sebuah teks yang isinya ada 5 baris ya. Ada 5 baris. Kalau ditanya, kita diminta untuk memprediksi paragraf sebelum teks, itu artinya kita diminta untuk cari tahu nih, paragraf yang warna hijau ini membahas apa sih? Jadi kita diminta untuk memprediksi paragraf yang ada di atas teks ini. Tapi kalau dalam soal kan nggak mungkin ya kita ditanya dalam bahasa Indonesia gitu, ditanya kalian bisa nggak nih prediksi paragraf sebelum teks yang ada di soal? Nggak gitu kan? Tapi ditanya juga dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris, paragraf sebelum teks ini disebut sebagai preceding paragraph. Ini secara umum ya, biasa disebut preceding paragraph. Tapi bisa juga disebut the paragraph before the text atau apa gitu bisa. Tapi secara umum, biasanya disebut sebagai preceding paragraph. Jadi kalau ada kata preceding paragraph di dalam soal kalian yang kalian baca nih, misal, itu kemungkinan besar dia nanyain tentang topik dari paragraf sebelum teks yang bisa kalian baca di soal. Nah, kalau di soal juga, teks ini biasanya nggak disebut sebagai teks yang text gini, tapi dia disebut sebagai passage. Gini. Jadi biar kalian tahu aja kalau istilah-istilah yang dipakai di soal tuh biasanya ini gitu. Ada preceding paragraph, ada passage. Nah, cara ngerjainnya gimana nih Kak? Kita masuk ke cara
mengerjakan. Apa ya? Tips gitu ya. Aku tulis di sini tips. Kecilin. Tips ngerjain soal ini, bukan tips ya, cara ngerjain soal ini tuh sebenarnya cuma ada 3 tahap, easy banget, easy. Ada 3 tahap. Yang pertama itu, sorry, ini ku tandain dulu ya. Yang pertama itu adalah kita bisa ngelihat kalimat pertama teks. Lihat kalimat pertama teks. Kalimat pertama teks itu yang mana? Yang ini nih. Kalau yang oren-oren ini adalah teks yang bisa kalian baca di di dalam soal, di naskah soal. Yang perlu kita baca itu sebenarnya cuma kalimat pertamanya ini. Terus tahap yang kedua, kita diminta untuk lihat pilihan jawaban. Sorry, salah warna. Kita diminta untuk lihat pilihan jawaban. Pilihan jawaban itu yang mana? Yang ada A, ada B, ada C, ada D, ada E. Itu kita lihat. Terus langsung lanjut ke tahap yang terakhir atau tahap yang ketiga. Itu kita langsung bandingin. Bandingin kalimat pertama dan pilihan jawaban. Terus cari pilihan jawaban dengan bahasan atau topik yang sama. Sorry, ini kurang ke atas ya kayaknya aku naruhnya. Aku geser dulu sebentar. Ikut naik dia. Yang sama dengan kalimat pertama. Jadi misal, di kalimat pertamanya itu dia nyebut tentang apa ya? Tentang provinsi yang ada di Indonesia. Gitu. Kemungkinan paragraf sebelumnya itu bahas tentang Indonesia atau bahas tentang provinsi. Pokoknya ada yang mirip-mirip gitu di antara kalimat pertama ini dengan pilihan jawabannya. Gitu. Sekarang lanjut, kita masuk dulu ke latihan soal. Kebaca nggak? Aku zoom dikit ya. Latihan soal ini untuk yang preceding paragraf itu ada di nomor 1 ya. Kita baca dulu. Kita masuk ke tahap yang pertama atau cara yang pertama, yaitu kita lihat kalimat pertama dari teks ini. Kebaca nggak? Aku zoom gini ya. Udah ke zoom belum? Belum ya kayaknya, nggak apa-apa deh. Ini kebaca ya harusnya ya. Oke, udah. Agak nge-lag. Kalimat pertamanya itu yang ini. Sampai titik. Aku bacain. Another myth of the oceans concerns Davy Jones, who in folklore is mean-spirited sovereign of the ocean's depth. Kita artiin dulu ya. Nomor 1, kalimat pertamanya kita artikan. Mitos lain, another myth of the ocean, mengenai laut, mengkhawatirkan Davy Jones, concerns Davy Jones, mengkhawatirkan. Sorry, aku zoom out ya. Davy Jones. Davy Jones yang adalah, yaitu di dalam folklore, di dalam cerita rakyat, disebut sebagai sovereign. Sovereign itu penguasa. Mean-spirited sovereign. Penguasa yang kejam. Of the ocean's depth. Penguasa laut yang kejam. Dalam cerita rakyat. Folklore.
Arti dari kalimat pertama yaitu mitos lain mengenai laut mengkhawatirkan Davy Jones. Davy Jones itu apa? Davy Jones itu adalah penguasa laut yang kejam yang disebut dalam cerita rakyat. Kalau kita kita sandingin ke cerita rakyat atau legenda yang ada di Indonesia, kita bisa sebut Davy Jones itu sebagai Nyi Roro Kidul gitu. Kalau kita nyebutin Nyi Roro Kidul, orang luar sana, Davy Jones kita samain aja sama Nyi Roro Kidul. Sama ya, pokoknya itu kayak mitos kalau laut itu ada penjaganya, ada yang mengayomi gitu si laut itu. Tapi si Davy Jones ini kejam gitu. Dia penguasa laut yang kejam. Itu kata kalimat pertama. Terus di tahap yang kedua kita diminta buat ngelihat pilihan jawabannya. Jadi kita langsung ke pilihan jawaban yang A. Kurang besar. Pilihan jawaban yang A itu ada The Youth of Davy Jones. Ya, The Youth of Davy Jones. Masa muda Davy Jones. Masa muda Davy Jones. Padahal Davy Jones itu cuma mitos tentang penguasa laut yang kejam. Emang dibahas ya? Kayaknya agak nggak masuk akal nggak sih? Kenapa ini lagi bahas tentang mitos lain mengenai laut, mengkhawatirkan Davy Jones? Berarti apa ya? Topik utama dari kalimat pertamanya adalah mitos lain. Kenapa dia tiba-tiba bawa Davy Jones gitu, maksud aku. Jadi, ini tuh nggak masuk akal ya. Nggak bisa gitu. Kita coret karena nggak disebutkan gitu. Kenapa tiba-tiba bahas masa muda Davy Jones? Nggak nggak nyambung gitu ya. Terus kita masuk ke pilihan yang kedua. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang baru masuk mungkin bisa download latihan soal di link ini ya. Ada juga tinyurl.com/latsol7des. Ini bisa download dari sana. Lanjut ke pilihan yang B. Davy Jones' career as a sailor. Apa nih? Apa hubungan karir Davy Jones sebagai pelaut? Loh, Davy Jones aja penguasa laut, bukan pelaut. Pelaut itu kayak nahkoda, itu pelaut, orang yang kerja di kapal, pelayar, itu masuk pelaut. Dan Davy Jones aja penguasa laut, mitos. Dia bukan orang yang itu nggak punya karir ya. Berarti kalau kita pikir-pikir, ini juga nggak masuk akal, nggak dibahas di dalam teks gitu. Lanjut ke pilihan yang C. Di pilihan yang C ada ini. A different traditional story from the sea. Cerita tradisional lain mengenai laut. From the sea. Kalau kita perhatikan, di kalimat pertama tadi disebutkan bahwa ada mitos lain yang mengkhawatirkan Davy Jones. Tiba-tiba dia nyebut kata lain di sini. Padahal ini awal kalimat. Berarti kalau dipikir-pikir, sebelumnya ada mitos yang lebih dulu dibahas dong. Karena paragraf ini membahas mitos lain. Berarti kita bisa nyimpulin bahwa paragraf sebelumnya membahas tentang mitos yang enggak dibahas di kalimat ini. Jadi, dari itu, kita bisa nyambung-nyambungin aja nih, kayak apa ya, kayak cocokologi gitu. Cerita tradisional lain ini, karena mengenai laut, bisa aja ini nih, yang disampaikan di paragraf sebelumnya. Cerita tradisional lain mengenai laut. Jadi jawabannya itu yang C. Karena dia yang paling masuk akal dan apa ya, satu-satunya yang benar-benar dibahas gitu di kalimat pertama. Dia nyambung sama kalimat pertamanya gitu. Tapi coba kita lanjut ke pilihan D gitu ya. Kalau pilihan D itu gimana sih Kak pembahasannya? Sorry, kurang gede ternyata. Di pilihan D itu ada kalimat yang berbunyi bahwa paragraf sebelum ini membahas tentang preparing to travel on the ocean.
mempersiapkan diri untuk tamasya, untuk jalan-jalan ke laut. Loh, ini tambah nggak nyambung lagi. Kita nggak bahas tentang larangan, nggak bahas tentang tips untuk ke laut. Tiba-tiba dia ngebahas cara mempersiapkan diri untuk jalan-jalan ke laut. Ini nggak masuk juga ya, nggak nyambung gitu sama kalimat pertama yang ada di teks. Berarti dia juga salah ya, salah banget malah ternyata. Gitu. Ini untuk contoh soal mengenai preceding paragraph. Sekarang kita coba lanjut ke tipe yang kedua, tipe predicting paragraph yang kedua, yaitu memprediksi paragraf setelah teks. Ini kalau kita coba aku jabarkan, misalnya di soal yang kalian baca ada paragraf seperti ini. Ada gini ya, ada paragraf berjumlah 5 baris seperti ini. Ini teks. Teks yang bisa kalian baca di soal, di naskah soal. Kemudian kalian diminta untuk memprediksi paragraf setelah teks ini. Itu berarti kita diminta untuk mencari tahu topik dari paragraf yang ada di sini. Yang ada di bawah atau setelah teks yang ada di naskah soal. Sama ya, kalau tadi paragraf sebelum itu disebut dengan preceding paragraph, paragraf setelah ini disebut sebagai following paragraph. Ini secara umum aja ya, tapi bisa juga disebut sebagai misal the paragraph after the text, tapi secara umum dia disebut sebagai following paragraph, kayak paragraph following the passage is bla 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 bla, atau the following paragraph may discuss about bla bla bla, itu juga bisa. Tapi intinya ada kata following paragraph, ada frasa following paragraph. Untuk teks ini juga disebut dengan yang sama seperti tadi, masih disebut dengan kata passage. Gini ya. Oke. Lanjut ke tips atau cara menjawabnya. Sebenarnya sama sih sama cara jawab yang tadi, bedanya kalau saat kita memprediksi paragraf sebelum teks, kita diminta untuk melihat kalimat pertama dari teks. Di tahap pertama kita diminta untuk melihat kalimat pertama teks. Tapi kalau soalnya adalah untuk memprediksi paragraf setelah teks atau memprediksi the following paragraph, berarti kita harus melihat kalimat terakhir. Lawannya dari pertama adalah terakhir. Teks. Setelah kita lihat kalimat pertama ini, tahap selanjutnya sama seperti tahap yang tadi, yaitu kita diminta untuk lihat pilihan jawaban. Selagi kita ngelihat pilihan jawaban, kita juga harus melihat tahap yang terakhir, yaitu kita bandingkan topik yang dibahas di kalimat pertama dan yang ada di kalimat terakhir. Gede banget penghapusnya. Yang ada di kalimat terakhir dengan yang ada di pilihan jawaban. Sama kayak tadi juga, setelah itu baru kita cari pilihan jawaban dengan topik yang sama. Dengan kalimat terakhir. Ingat ya, kalau
yang ditanya adalah paragraf setelah, following paragraph, berarti kita ngeceknya adalah kalimat terakhir. Kenapa gitu? Kalau kita lihat di sini, kalimat terakhir posisinya ada di sini ya. Kalau semisal ini adalah teks yang kita baca di soal. Berarti secara nggak langsung kalimat ini adalah kalimat yang paling dekat dengan paragraf selanjutnya. Iya kan? Berarti ya kalau yang ditanya ini, berarti yang harus kita lihat adalah kalimat terakhir dari teks tersebut. Gitu. Sekali lagi aku ingetin buat teman-teman yang baru join, bisa banget langsung download atau lihat soal. Ada file latihan soal di link ini ya, tinyurl.com/latsol7des. Kita bisa lanjut. Aku coba masuk ke soal, contoh soal. Kalau tadi, ini aku zoom sebentar ya. Kalau yang tadi, kalau preceding paragraf ini ada di soal pertama, berarti following paragraf ini ada di soal kedua. Sekarang yang kita bahas adalah soal nomor 2 dari teks yang sama ya, masih teks mengenai Davy Jones ini. Oke. Kita masuk ke tahap pertama dari cara ngerjain soal ini, yaitu untuk melihat kalimat terakhir dari teks. Needless to say, semua orang udah tahu nih, needless to say, nggak perlu kita ucapin lagi, semua orang udah tahu itu arti dari needless to say. Needless to say, any sailor on the sea is not so eager. Any sailor on the sea is not so eager to take a tour of Davy Jones' locker. Although it might be a rather interesting trip, considering all the treasures located there. Pelaut manapun, nggak ada nih yang mau. Tidak ada pelaut yang mau. Tidak ada pelaut yang eager. Eager itu bisa berani, bisa mau. Berarti kita terus berani aja di sini ya. Tidak ada pelaut yang berani untuk take a tour, menelusuri, menjelajahi. Kita mungkin tulis menjelajahi aja, biar lebih keren ya. Menjelajahi. Take a tour of Davy Jones' locker. Locker Davy Jones. Buat teman-teman yang mungkin tadi belum lihat, Davy Jones ini bukan nama orang ya. Kita lihat lagi di kalimat pertama, Davy Jones ini dalam cerita rakyat itu disebut sebagai penguasa kejam. Penguasa kejam dari kedalaman laut. Di laut itu ada penguasa kejam yang disebut sebagai Davy Jones. Mitos. Kalau di Indonesia, Nyi Roro Kidul gitu ya. Jadi ini bukan orang, bukan tokoh, bukan peneliti, dia bukan orang, bukan makhluk hidup, dia adalah mitos di laut gitu. Tidak ada pelaut yang berani untuk menjelajahi locker Davy Jones. Although it might be a rather interesting trip. Padahal hal ini menarik. Considering all the treasures located there. Menarik karena ada banyak harta karun di sana. Gini ya. Tadi kita tahu kalau Davy Jones ini bukan orang. Davy Jones ini adalah nama lain dari penguasa laut, mitos gitu. Berarti kalau locker Davy Jones ini ya bentuknya bukan locker, bukan laci yang bisa kita buka tutup, tapi ini semacam apa ya, perumpamaan dari tempat-tempat tersembunyi di laut gitu. Misalnya kayak ada gua di bawah laut, atau kayak di dasar laut itu banyak apa ya, tempat tersembunyi gitu. Locker Davy Jones ini adalah perumpamaan untuk tempat tersembunyi. Aku tulis pakai ini aja. Locker Davy Jones ini adalah
perumpamaan, istilah untuk tempat tersembunyi di laut. Di laut. Itu ya. Jadi loker Davy Jones bukan laci, Davy Jones bukan orang. Lanjut ke pilihan jawaban yang pertama. A. Kita tandain dulu. A itu adalah valuable items located at the bottom of the ocean. Menurut pilihan jawaban yang A ini, paragraf selanjutnya dari teks ini akan membahas tentang benda-benda penting di dasar laut. Menurut kalian gimana? Ini membahas tentang harta karun di loker Davy Jones, di mana loker Davy Jones ini adalah tempat tersembunyi di dasar laut, dan pilihan jawaban yang A ini membahas tentang benda-benda penting di dasar laut. Benda-benda penting itu bisa berupa apa ya? Surat cinta, bisa apa lagi nih? Bisa perhiasan, juga bisa. Berarti harta karun ini juga bisa masuk benda penting dong ya. Karena itulah kita bisa nyimpulin nih, kalau pilihan jawaban yang A ini adalah benar. Jawabannya adalah yang A. Aku tandain di sini juga. Aku tandain di sini juga ya. Valuable items located at the bottom of the ocean. Itu pilihan jawaban yang pertama udah benar. Tapi coba kita bahas pilihan jawaban B, C, dan D juga ya. Pilihan jawaban yang B itu adalah where Davy Jones is found today. Letak atau di mana Davy Jones berada saat ini. Sekarang gitu ya. Ini aneh nggak sih? Kayak Davy Jones ini kan cuma mitos. Sosok penguasa kejam, tapi adalah mitos. Dan dia nggak dibahas sekali letaknya ada di mana, karena ya dianggapnya dalam cerita rakyat ini, dalam folklore ini, seluruh lautan itu dikuasai oleh Davy Jones, nggak ada tempatnya. Berarti ini juga nggak masuk akal ya, dan nggak dibahas juga kan di kalimat terakhir di teks ini. Jadi kita bisa langsung coret aja kalau, kita bisa langsung simpulin aja kalau pilihan jawaban yang ini tuh salah gitu ya. Tandain dulu ya. Ini aku tandain. Dan jawaban yang B ini salah ya. Lanjut ke yang C. Lanjut ke pilihan yang C, itu ada Jonah and the Whale. Ini tambah, tambah nggak cocok lagi ya, tambah nggak bisa dicocokologiin lagi. Jonah dan pausnya. Ini nggak dibahas sama sekali nih. Si paus nggak dibahas, si Jonah nggak dibahas. Dua-duanya ini, dua sosok ini, si Jonah dan si paus ini, nggak dibahas sama sekali di kalimat terakhir nih. Kita nggak tahu, mungkin aja di paragraf ini dibahas. Tapi kan ceritanya kita nggak baca nih, kita cuma baca kalimat terakhirnya. Jadi, ya nggak ada. Dia nggak dibahas sama sekali, tapi tiba-tiba disebut di sini. Berarti nggak nyambung ya, dia nggak nyambung sama kalimat terakhir dan bisa kita coret. Dia bukanlah jawaban yang kita cari, gitu. Lanjut ke pilihan jawaban yang D. Pilihan jawaban yang D itu bunyinya adalah preventing objects from falling overboard. Mencegah benda jatuh dari atas kapal. Dari atas kapal ke laut. Overboard. On board. Dari atas kapal gitu maksudnya. Dan ini juga nggak dibahas sama sekali ya. Apa ya? Kita dari tadi bahas tentang mitos. Kita bahas tentang cerita rakyat. Cerita tradisional. Tiba-tiba dia ngebahas tentang cara biar benda-benda kita yang ada di atas kapal nggak jatuh ke laut. Nggak nyambung juga kan berarti ya.
kita bisa nyimpulin juga kalau hal ini tuh bukanlah pilihan jawaban yang kita cari. Dia nggak nyambung sama teks ya kalau sebenarnya kita baca, dan dia juga nggak nyambung sama kalimat terakhir yang ada di teks. Jadinya jawaban yang benar dan satu-satunya jawaban yang tepat adalah A. Valuable items located at the bottom of the ocean. Benda-benda penting yang ada di dasar laut. Selesai nih kita bahas materinya, sekarang kita lanjut ke latihan soal yang ada di link ini. Nih ya, buat teman-teman yang mungkin baru join, bisa banget langsung download file soal di link ini, tinyurl.com/latsol7desember. Aku taruh di komen lagi ya, buat teman-teman mungkin ada yang belum download, aku taruh di kolom chat. tinyurl.com/latsol7desember. Bisa di-copy, ditaruh di browser, terus di-download. Bisa kan ya linknya? Coba aku coba dulu. Takutnya linknya nggak bisa. Bisa, Kak. Oke, mungkin dari yang coba ngerjain, kita coba masuk ke soalnya. Ini ya, file soal yang ada di link tadi. Kita langsung masuk ke soal di teks pertama, Di passage yang pertama ini, teks yang pertama ini berlaku buat soal nomor 1 dan nomor 2. Passage 1, for question number 1 until 2. Teksnya pendek ya. Dan kita bisa lihat di soal pertama ini yang ditanya preceding paragraph. Dan soal yang nomor 2 yang ditanya adalah following paragraph. Jadi yang kita tinggal baca adalah kalimat pertama dari teks ini serta kalimat terakhirnya. Ya, kalau teks pendek kayak gini nggak begitu signifikan gitu. Mau kita baca semua teksnya atau mau baca kalimat pertama dan kalimat terakhirnya aja, itu nggak signifikan. Sebentar. Oke, udah ya. Maaf. Untuk soal yang pertama ini kita bisa langsung baca di kalimat pertama. Another program instrumental. Ini kayaknya agak salah ya sebenarnya. Ini harusnya instrumental program. Instrumental program. Teman-teman kalau lihat ada frasa yang salah gini atau kalimat yang mungkin nggak masuk akal, bisa langsung ditanyain aja ya. Jadi kalimat ini bunyinya another instrumental program in the popularization of science was Cosmos. Artinya apa sih? Arti dari kalimat pertama ini ya yang aku tandain ini. Kejauhan. Sorry. Sampai sini aja. Arti dari kalimat ini adalah program instrumental. Program instrumen lain yang mempopulerkan sains IPA gitu adalah Cosmos. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa yang lebih mudah mungkin ya, Cosmos ini adalah acara televisi, acara TV yang mempopulerkan sains. Gitu ya. Sebenarnya inti kalimatnya itu aja. Cosmos adalah acara TV yang mempopulerkan sains. Jadi kalau kita kerjain di sini, the paragraph preceding this passage most probably discusses about apa nih? Kalau pilihan jawaban yang pertama ada a different scientific television series. Pilihan jawaban yang kedua ada Carl Sagan scientific achievement. Yang C ada the Pulitzer Prize won by Carl Sagan. Dan yang D ada public television. Iya, ada teman kita yang udah jawab. Jawabannya A. A itu apa? A different scientific television series. Makasih, Keisha. Artinya apa nih? A different scientific television series. Artinya ada
menurut pilihan jawaban ini, paragraf sebelumnya itu membahas tentang acara TV lain yang membahas tentang sains juga. Ini aku singkat-singkat, maaf banget ya. Yang membahas tentang sains juga. Masuk akal nggak nih? Masuk nggak nih ke kalimat pertamanya? Masuk dong. Kenapa? Karena di sini dia bilang kalau Cosmos adalah program instrumen lain. Sama ini, sebenarnya jenis kalimatnya ini sama kayak tadi nih. Si soal yang ini, dia ngomong another myth, mitos lain. Ini juga ngomong another instrumental program. Berarti sebelum si Cosmos, sebenarnya teks ini tuh udah ngebahas program TV lain gitu. Jadi bener banget jawabannya adalah yang A, a different scientific television series. Lanjut ke yang nomor 2 itu ada paragraph following this passage. Untuk paragraph following this passage, kita tinggal baca kalimat terakhirnya aja. The principal writer and narrator of the program was Carl Sagan. Coba aku tulis pakai warna biru tua mungkin. Sorry. Bentar ya. Kita pakai warna ungu deh, biar kelihatan. Untuk kalimat yang terakhir ini, buat ngejawab pertanyaan nomor 2, artinya, the principal writer and narrator of the program was Carl Sagan. Penulis utama dan narator dari Cosmos, dari program ini, Cosmos adalah Carl Sagan. Ini nggak perlu aku tulis ya, tapi Carl Sagan adalah a noted astronomer, ini aku tulis deh, astronom yang terkenal. Astronom terkenal dan pemenang penghargaan Pulitzer. Karena nggak cukup, yang Pulitzer nggak aku tulis, nggak apa-apa ya. Pemenang Pulitzer dan astronom terkenal. Kita tinggal lihat nih pilihan jawaban nomor 2. Ada yang A ada ngomongin popularity of science, yang B ngomong the program Cosmos, yang C ngomong Carl Sagan, yang D ngomongin topik dan isu lain mengenai sains. Yang masuk apa? Ada yang mungkin udah ada yang jawab C dari Najwa. Benar banget jawabannya C. Teman-teman, makasih juga Gabriel, benar banget. Ada Yaya juga jawab, ada Aurel. Makasih banget. Jawabannya benar ya teman-teman, jawabannya adalah C. Buat yang masih bingung kenapa? Karena satu-satunya yang dibahas di kalimat terakhir ini adalah si Carl Sagan. Dia cuma bahas identitasnya Carl Sagan aja kok. Cuma dijelasin aja kalau Carl Sagan itu adalah penulis utama, adalah narator, adalah juga astronom terkenal, adalah juga peraih penghargaan Pulitzer. Tapi intinya dia ngebahas tentang Carl Sagan. Masalahnya, di pilihan jawabannya, yang ngomong tentang Carl Sagan itu cuma satu, si C ini. Astronom Carl Sagan. Carl Sagan si astronom. Jadi jawabannya benar banget yang C, yang nomor 1 ini benar banget jawabannya yang A. Buat latihan soal ini, aku mungkin bahas sampai nomor 5 aja. Sampai nomor 6 mungkin ya. Nomor 5 deh, nggak apa-apa. Sampai nomor 5, nanti dari 5 sampai 10, teman-teman bisa coba kerjain. Nanti untuk kunci jawabannya aku taruh di link materi bersinar. Ya, bit.ly materi bersinar nanti ada di sana, sekaligus juga tadi catatan yang ini. Sama itu aja, 2 mungkin ya, pasti file di sana nanti. Lanjut ke nomor 3, habis itu kita selesai, cepet banget kok ini. Nomor 3 sama 4 masih sama ya, kayak tadi dia nanyain persis paragraf preceding di nomor 3, dan nomor 4 following paragraph. Kita lihat dulu nih, untuk kalimat pertama dari teks ini. When a strong earthquake occurs on the ocean floor rather than on land, a tremendous force is exerted on the seawater, and one or more large destructive waves called tsunamis can be formed.
arti dari kalimat ini apa nih? Saat, ini mungkin aku gini aja ya, saat terjadi gempa yang kencang, yang terjadi di dasar laut occurs on the ocean floor, yang terjadi di dasar laut ini aku pindahin atas kali ya. Sorry. Ini mungkin aku pindahin ke atas aja biar nggak ganggu gini ya. Dia ke bawah. Nggak apa-apa, gini aja. Saat terjadi gempa yang kencang yang terjadi di dasar laut dan bukan di darat, rather than on land, bukan di darat, ya, rather than on land, a tremendous force is exerted on the seawater. Air laut ini bakal kena gaya. Kalau belajar fisika ada gaya, bakal kena gaya atau kekuatan yang sangat besar, sehingga dia akan menyebabkan gelombang yang perusak, destruktif, dan besar, yang dinamakan tsunami. Jadi karena ada gempa di dasar laut, itu bisa menyebabkan tsunami. Gitu sebenarnya inti dari kalimat pertama ini. Lanjut ke soalnya, kita masuk ke soal preceding paragraph ya. Yang pertama, pilihan jawaban pertama ada tsunamis in various parts of the world. Tsunami di berbagai belahan dunia. Ini agak masuk nggak sih? Karena dia ngomongin tsunami, ini juga ngomongin tsunami, maksudnya ada kata yang sama gitu ya. Berarti ini bisa kita keep dulu, kita simpen. Nggak langsung kita coret gitu. Kalau yang B, ada the negative effects of the tsunami. Ini juga ngomongin tsunami sih, tapi inti dari kalimat ini, inti dari pilihan jawaban ini kan negatif efeknya ya. Efek negatif, tsunami itu membawa efek negatif apa aja. Kok aneh ya, kalau paragraf sebelumnya ngomongin efek negatif, padahal di kalimat pertama ini baru banget ngomongin tsunami itu apa? Tsunami itu terbentuknya karena apa? Agak aneh kalau tiba-tiba kalau dalam bahasa Jawa tuh ujuk-ujuk di paragraf sebelumnya ngomongin tentang efek negatif. Jadi bisa aja kita langsung coret. Mungkin teman-teman yang udah nemu jawabannya apa nih di antara A, B, C, D, di antara A, B, C, D bisa langsung aja taruh di kolom chat. Terus berarti yang ini sebenarnya bisa kita coret dong ya. Karena tadi lagi aneh kok dia ngomongin efeknya dulu baru penyebabnya. Harusnya kan di mana-mana penyebab dulu baru efek gitu ya. Kalau ngomongin teks prosedural gitu. Alah. Lanjut ke yang C. Ada jawaban land-based earthquakes. Menurut pilihan jawaban yang C, paragraf sebelumnya itu ngomongin tentang land-based earthquakes. Ini teman kita, Kev, ada yang nomor 4. Oh, belum ya, nomor 4. Nggak apa-apa. Kalau yang 3 ini, di pilihan jawaban yang C, itu bilangnya, paragraf sebelumnya ngomongin tentang gempa yang terjadi di darat gitu. Ini, kalau kalian agak jeli, tadi ini sebenarnya dibahas nih. Dia naruh rather than on land. Padahal sebenarnya kalimat ini, when a strong earthquake occurs on the ocean floor, itu sebenarnya bisa berhenti di sini nggak sih? Iya nggak? Saat terjadi gempa yang kencang, yang terjadi di dasar laut, terus misalnya ini kita coret, saat terjadi gempa yang kencang, yang terjadi di dasar laut, gaya yang sangat besar akan mengenai air laut gitu. Itu bisa kan? Tapi kita harus curigation. Kalau kata guru aku dulu, kita harus curiga. Kenapa nih kok ditaruh frasa ini? Kenapa ditaruh rather on land? Rather than on land. Ini. Karena sebenarnya nih teman-teman, ini nyambung. Kalau kita pikir misalnya, paragraf sebelumnya ngebahas tentang gempa di daratan. Nyambung dong ya. Kalau tiba-tiba dia ngomong saat terjadi gempa di dasar laut dan bukan di darat,
Dia kayak nyanggah gitu loh. Tadi kita habis ngomongin tentang gempa di darat loh. Sekarang kita udah shift, kita udah ganti pembahasan, kita ganti ke gempa di dasar laut. Nyambung kan teman-teman? Sebenarnya agak cocokologi ya untuk kerjain predicting paragraph tuh. Tapi ternyata jawaban yang benar itu adalah C. Ini nggak mind blowing sih sebenarnya ya teman-teman, karena apa ya? Karena dia disebut kayak ujuk-ujuk, tiba-tiba dia nyebut rather than online, padahal sebenarnya ini kalimatnya nggak penting gitu. Kalimat, bukan kalimat ya, frasa ini sebenarnya nggak penting, tapi ditaruh di sini untuk ngasih hint ke kita kalau paragraf sebelumnya itu nyinggung ini loh gitu. Terus lanjut ke nomor 4, paragraf following. Kita tinggal lihat kalimat terakhir dari teks ini. Kalimat terakhir ini mana sih teman-teman? Yang ini ya. When a tsunami reaches shallow coastal water, it can reach a height of 100 feet or more and cause tremendous flooding and damage to coastal areas. Bentar ya. Oke. Saat tsunami ini mencapai shallow coastal water. Coastal itu apa? Pesisir ya. Shallow tuh apa namanya? Cendek. Apa sih? Shallow. Dangkal. Saat tsunami ini mencapai tempat yang dimana airnya tuh dangkal, di pesisir, di dekat pantai gitu maksudnya, dia bisa mencapai ketinggian 100 feet. 100 feet itu disebutin juga adalah 30 meter. Tinggi 30 meter di atas sana tuh ada air yang kenceng, yang destruktif, yang merusak, dan dia itu bisa menyebabkan tremendous flooding and damage to coastal area. Tsunami yang 30 meter ini yang udah deket banget sama kita karena udah nyampe di pantai, ini bisa menyebabkan tremendous flooding. Flooding itu banjir, tremendous itu yang hebat gitu, yang kencang, yang kuat gitu, yang pokoknya sangat wow. Dan damage to coastal area. Dan dia juga bisa merusak pesisir. Area-area pantai ini bisa rusak karena tsunami yang mencapai 30 meter ini, teman-teman. Berarti dia apa ya? Secara nggak langsung dia ngebahas tentang ini nih, effect yang terjadi akibat tsunami gitu. Kalau kita lihat di sini, teman-teman, A itu causes of tsunami. Ini malah sebenarnya dibahas di kalimat pertama ya. Causes of tsunami adalah ini. Ada gempa yang sangat kencang terjadi di dasar laut. Itu adalah causes of tsunami. Terus kalau yang B, destructive effects of tsunamis on the coast. Efek merusak tsunami pada coast, pada pesisir pantai. Kita bisa lihat nih, yang terakhir adalah damage to coastal area. Jadi benar banget tadi, Kev, walaupun kamu salkir, tapi benar banget jawabannya adalah yang B. Destructive effects of tsunamis on the coast. Gitu ya. Lanjut nih. Ini aku bakal bahas ini yang terakhir, nomor 5 sama nomor 6. Habis itu kita udah. Nomor 5. Masih sama, dia nanya paragraf preceding. Itu kita tinggal sama lihat di di kalimat pertama. While draft laws, ini aku highlight ya. While draft laws are federal laws, draft laws itu apa? Hukum. Hukum apa? Drafts. Ayo, teman-teman ada yang tahu nggak? Drafts itu apa? Draft laws. Draft. Kalau misalnya di IG, kalau kita mau ngepost sesuatu, bisa pilih mau dipublish atau ditaruh di draft. Kalau kita mau nge-tweet sesuatu di Twitter, bisa pencet send tweet, bisa pencet draft, save to draft. Draft itu artinya belum terjadi, dia bisa diubah. Apa nih, kalau kita bahasa Indonesia kan berarti draft itu tuh, draft laws ini sama dengan RUU. Rancangan undang-undang. Federal laws ini adalah apa ya? Masa hukum federal? Federal laws.
bukan anak hukum nih teman-teman, jadi kurang tahu. Tapi kalau kata Google, federal laws itu adalah hukum federal. Selagi RUU itu termasuk federal laws, hukum federal, marriage laws are state laws rather than federal. Oh, gini. RUU ini termasuk hukum negara. Sementara hukum tentang pernikahan ini masuknya malah ke state laws. Ini lihat di Amerika ya sebenarnya. Kalau di Amerika ada state itu negara bagian. Jadi maksudnya hukum pernikahan ini tuh cangkupannya dia lebih mengatur wilayah yang lebih sedikit. Kalau RUU itu bisa buat orang banyak, bisa buat wilayah yang lebih besar. Kalau di negara kita berarti ada UUD, ada Perda, ada peraturan daerah, ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar berlaku untuk seluruh Indonesia dari ujung sana sampai ujung sana kalau di pulau. Sementara Perda itu cuma berlaku buat masing-masing daerah. DKI punya perdanya sendiri. Marriage regulation are therefore not uniform throughout the country. Nah, karena itu, karena hukum pernikahan ini beda, ini dikeluarkannya hanya untuk per state law, per state, untuk beda-beda negara bagian, maka setiap negara bagian itu punya hukum yang berbeda mengenai pernikahan. Not uniform, different, tidak seragam, not uniform. Beda, tidak seragam. Throughout the country. Satu negara ini punya hukum yang berbeda-beda tentang pernikahan. Itu sih arti dari kalimat ini ya. Jadi kalau kita bahas nomor 5 ini, ada teman-teman yang mungkin udah nyampe sini, boleh banget langsung taruh di kolom chat, udah ketemu jawabannya atau belum. Jadi menurut C bukan K. Oke, coba kita lihat satu-satu ya dari A. Kalau yang A ini state marriage laws. Loh, padahal di kalimat pertama dibahas marriage laws ini adalah state laws. Baru banget dibahas gitu. Dia baru ngasih tahu nih kalimat pertama kalau hukum pernikahan itu adalah hukum state, hukum negara bagian, hukum daerah gitu. Kenapa paragraf sebelumnya udah dibilang bisa ngebahas ini? Harusnya belum ya, karena di sini baru aja dikasih pengertiannya. State marriage laws. Kalau yang B, the lack of uniformity in marriage laws. Ini ngebahas tentang bahwa hukum tentang pernikahan ini terlalu berbeda-beda, terlalu beda, kurang seragam di seluruh negeri, di dalam negeri itu, maaf. Padahal ini juga sebenarnya marriage laws ini baru banget dibahas di kalimat pertama ini. Karena kalau kita artikan sebenarnya bunyi dari kalimat ini adalah jika draft laws RUU adalah hukum federal, maka atau sementara itu hukum pernikahan adalah hukum state. Perda ya, kita tulis perda aja biar Indonesiawi gitu. Adalah perda. Ini baru banget dibahas di sini. Belum bisa dibilang kalau dia tuh kecantol di kalimat di paragraf sebelumnya gitu. Nah, yang C dari teman kita ada Yaya dan ada Kev, itu jawab kalau nomor 5 itu C, Federal Drafts Law. Kita baca ulang lagi ya. Dia berarti artinya menurut pilihan jawaban yang C, paragraf sebelumnya itu membahas tentang hukum federal. Membahas tentang RUU yang federal. Yang berlaku untuk seantero negeri itu, satu negara itu berlaku RUU yang sama. Ini masuk akal nih teman-teman. Kenapa? Karena di sini nih, kuncinya itu di sini. Frasa atau klausa yang pertama ini. Jika RUU adalah hukum federal, maka hukum pernikahan adalah perda, beda. Dia lagi ngebandingin
Kalau RUU itu hukum federal, kok hukum pernikahan itu masuk perda? While berarti ini bisa kita simpulkan bahwa RUU itu masuk hukum federal dan sudah dibahas di paragraf sebelumnya karena dia sedang transition, sedang shift, sedang berubah dari awalnya bahas tentang RUU, kemudian dia pengen passage ini, teks ini berubah pembahasan menjadi pembahasan hukum pernikahan. Makanya jawabannya adalah C. Paragraf sebelumnya kemungkinan besar membahas tentang RUU yang merupakan hukum negara, hukum federal gitu ya. Lanjut ke nomor 6, nomor terakhir yang bakal aku bahas, kita tinggal lihat kalimat terakhirnya. Teman-teman yang udah jawab, udah sempat ngerjain ini tadi, bisa langsung juga ikutan jawab di kolom chat. Ini ada teman-teman yang udah jawab ya, ada Soy, ada Najwa, itu jawabannya A. Ini ada Gabriel juga udah jawab A. Coba kita kerjain dulu ya teman-teman. Ada Basudewa, teman-teman yang udah ngerjain banyak ya. Kev juga udah jawab A. Cesha juga udah jawab A. Banyak nih teman-teman yang udah ngerjain ternyata ya. Kita coba baca pelan-pelan. Kalimat terakhir ini artinya apa sih? Some states which allow couples to marry at such young age are now considering doing away with such early marriage. Beberapa negara bagian, some states, yang dulunya membolehkan adanya pernikahan dini, sekarang mulai mulai ingin merubah gitu. Dia pengen doing away with such early marriage because of the numerous negative effects of those young marriage. Dia mulai pengen ngubah. Dia nggak pengen membolehkan lagi adanya pernikahan dini. Kenapa? Because of the numerous negative effects. Karena pernikahan dini itu ternyata setelah dibolehkan malah membawa lebih banyak efek buruk terhadap si orang-orang yang nikah dini atau nikah muda ini gitu. Jadi intinya ya dia pengen ngubah beberapa negara bagian ini mau ngubah peraturan mereka, mau ngubah perda, mau ngubah hukum pernikahan di state mereka tentang pernikahan dini. Sekarang teman-teman udah banyak banget yang jawab A, jadi kita langsung lihat jawaban A aja ya. Disadvantage of youthful marriage. Disadvantage itu sama aja kayak kebalikan dari manfaat, mudorot. Dampak negatif dari youthful marriage. Pernikahan muda, pernikahan dini. Disadvantage. Bukan manfaat ya, dampak negatif dari pernikahan dini. Ini masuk banget ya teman-teman, karena kita lihat nih, di klausa terakhir, dia benar-benar ngebahas tentang ada banyak, numerous, ada banyak negatif efek negatif dari young marriage. Dan titik, ini bisa bikin penasaran nih pembaca, kok dia udah nyebutin ada beberapa efek negatif tapi nggak dijelasin lagi. Itulah yang bakal dibahas di paragraf selanjutnya, dan benar banget teman-teman, berarti nomor 6 ini jawabannya adalah yang A, disadvantage of youthful marriage. Gitu ya teman-teman. Nah, cukup nih aku jelasin sampai sini aja mungkin ya. Ini untuk soal-soal selanjutnya ada soal nomor 7, 8, 9, 10 ini bisa teman-teman coba kerjain, terus nanti bisa di cross check sama jawaban aku, kunci jawabannya yang bakal aku share di bit.ly materi bersinar. Ya, sesuai yang udah ditulis sama admin bersinar project bit.ly bit.ly/materi bersinar, nanti bakal diupload di sana. Oke, mungkin sekian dari aku dulu nih. Aku stop share dulu ya. Oh iya
Oh, kok malah ini? Oh, dari sini ya teman-teman ternyata. Aku stop share. Udah teman-teman, dan teman-teman kalau mau ngasih ulasan nih ke aku, bisa banget nih bantu diklik di bit.ly/kelasbersinar. Terus kalau mau donasi juga bisa nih, biar kita bisa makan-makan nih, bisa ngasih materi lebih banyak lagi, taruh di Traktirin Bersinar, bit.ly Traktirin Bersinar. Tolong banget ya isi ulasannya, itu kata admin. Makasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Semoga materi yang aku sampaikan hari ini bermanfaat ya teman-teman. Maka sama-sama, Syaziat, sama-sama. Ayo kita boleh foto bareng dulu yuk, admin. Boleh di screenshot mungkin?